Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Manal Hidayat. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang relational data model pada sistem basis data. Mari kita bahas. Pada materi kali ini kita akan membahas terkait relational data model tentang sistem basis data. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas terkait entity relationship diagram, atau kita bisa menyebutnya entity relationship model. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait relational data model. Nah, apa sih itu relational data model gitu ya? Jadi relational data model ini biasanya model data yang paling umum nih digunakan dalam sebuah sistem manajemen basis data, atau kita bisa menyebutnya DBMS, Database Management System. Jadi kalau relational data model ini adalah terkait kita mengorganisasikan data gitu ya, ke dalam apa? Ke dalam tabel-tabel, atau biasanya kita sebutnya nanti sebagai relasi ya, dimana setiap tabel ini terdiri dari baris, disebut tabel atau record, dan kolom. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas terkait kalau kita ngomongin sebuah tabel gitu ya. Nah, sebuah tabel. Nah, tabel itu kalau kita bisa bilang adalah sekumpulan baris dan kolom gitu ya. Misalnya ada A, ini ada B, lalu sini ada baris gitu ya. Nah, A dan B ini disebut kolom, nanti ini disebut namanya row, baris. Nah, seperti itu. Ini yang disebut namanya tabel. Nah, relational data model itu mencakup apa sih gitu ya. Nah, relational data model itu terkait merepresentasikan basis data sebagai kumpulan relasi. Relasi itu adalah sebuah hubungan gitu ya. Hubungan. Nah, relation itu adalah tabel beserta isinya. Nah, ada tabel gitu ya. Ini tabel. Misalnya tabel ini kita sebut namanya tabel mahasiswa gitu ya, MHS. Saya singkatnya MHS. Nah, nanti di dalam tabel mahasiswa itu ada informasi apa aja gitu ya. Misalnya ada NPM, ada nama, misalnya jenis kelamin gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah dinamakan relation, jadi tabel beserta isinya. Nah, selanjutnya apa lagi? Jadi kalau kita ngomongin relational data model itu adalah setiap row, baris nih, baris ya, baris dalam tabel melambangkan entitas tertentu. Nah, gitu. Jadi setiap row atau baris dalam tabel melambangkan entitas tertentu gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin komponen utama dalam relational data model, yang pertama itu pasti adalah sebuah tabelnya gitu ya, relationnya. Nah, relation itu apa sih gitu ya? Jadi relation itu adalah pertama adalah terkait struktur dasar dalam relational data model yang menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom. Nah, ini namanya kolom, kolom name, kolom nama, tanggal lahir, alamat. Setiap tabel memiliki nama unik dan terdiri dari sejumlah kolom yang mendefinisikan atribut-atribut dari entitas yang disimpan dalam tabel tersebut. Nah, misalnya ini entitasnya nih, kita sebutnya entitasnya mahasiswa. Nah, berarti ini tabelnya kita sebut namanya tabel mahasiswa. Gitu ya. Anggaplah di sini entitasnya mahasiswa. Nah, setiap entitas gitu ya, tabel atau setiap tabel memiliki nama unik dan terdiri dari sejumlah kolom yang mendefinisikan atribut. Maksudnya apa? Nah, jadi kalau kita ngomongin nama unik itu adalah nilai atau nama, atau misal ya nilai lah, kita anggaplah nilai yang memang mempunyai nilai yang unik, yang bisa tidak ya, atau yang tidak sama dengan data lainnya. Apa contohnya? Misalnya contohnya NIM. Nah, ketika kita ngomong NIM, bisa jadi gini, ada mahasiswa, misalnya NIM-nya 101, di sini kok 102, di sini ada 103. Bisa jadi secara nama bisa sama gitu ya, misalnya Susanti gitu misalnya. Nah, itu bisa sama.
Ternyata di sini juga bisa, misalnya Susanti juga itu bisa sama karena nama itu bisa jadi sama. Tapi kalau kita ngomongin NIM atau NPM lah, nomor pokok mahasiswa, nomor hidup mahasiswa, itu pasti tidak ada yang sama karena dia bernilai unik gitu ya. Tanggal lahir mungkin bisa jadi ada yang sama, alamat juga mungkin ada yang sama, mungkin hanya beda jalan atau bisa beda RT, bisa beda nomor gitu ya. Itu bisa. Nah, bisa jadi gini, Pak, kan ada setiap ini alamat bisa beda. Ya, mungkin bisa beda, tapi misal kalau ada satu keluarga gitu ya, kakak beradik gitu, dia punya alamat pasti ada yang sama dong, satu rumah. Nah, seperti itu. Nah, dia itu yang dinamakan nilainya nggak unik. Kalau NIM, NPM, nah itu dia bersifat unik, pasti nggak sama gitu ya untuk semua mahasiswa. Nah, itu kita menyebutnya namanya tabel atau relation. Nah, ada lagi kalau komponen utama dalam relational data model itu adalah terkait atributnya nih, kolomnya. Nah, kolom itu apa sih gitu ya? Kolom itu adalah komponen yang mendefinisikan data yang disimpan dalam tabel. Tadi kita mau bikin tabelnya mahasiswa gitu ya. Anggaplah di sini tabel ini tuh sebutnya tabelnya mahasiswa. Nah, kita mau define nih atributnya. Atribut di mahasiswa itu ada apa aja sih gitu ya. Oh, ternyata atributnya atau informasinya itu ada NIM atau NPM. Nah, terus ada nama, ada tanggal lahir. Nah, ini tuh yang disebut adalah komponen. Komponen dari siapa? Komponen dari setiap tabelnya, tabel mahasiswa ini. Atau kalau dalam entity itu adalah atributnya. Kan kalau kita ngomongin entitas tuh gini, ini atribut. Nah, terus di sini misalnya entitasnya mahasiswa. Nah, sini punya atribut kan. Nah, kayak gitu. Di sini ada NPM atau NIM gitu ya. Nah, di sini ada nama. Nah, kalau di entitas itu kan ini sebutnya atribut. Nah, kalau di dalam relational data model, dalam tabel, nah atributnya ini kita bisa mengkonversinya atau misalnya merubahnya ke dalam bentuk kolom. Nah, gitu. Nah, contohnya apa? Ini tadi yang saya bilang. Tabel mahasiswa, kolomnya mungkin termasuk NIM, nama, tanggal lahir, dan alamat. Nah, ini disebut namanya kolom atau atribut. Nah, selanjutnya apa? Komponen selanjutnya adalah terkait tuple atau baris. Atau bisa menyebutnya row gitu ya, tapi biasanya menyebutnya tuple gitu ya. Baris. Nah, baris itu apa sih gitu ya? Baris itu yang mewakili satu record nih. Satu record atau entitas gitu ya. Jadi setiap baris terdiri dari sekumpulan nilai yang berhubungan dengan atribut-atribut dalam tabel. Maksudnya apa? Misalnya gini, saya punya data mahasiswa. Punya data mahasiswa terdiri, datanya apa aja gitu. Nah, saya punya data misalnya data si Cristiano Ronaldo nih. Nah, Cristiano Ronaldo ini punya informasi apa aja yang mewakili informasi dari si mahasiswa ini. Oh, ternyata dia NIM-nya itu 11, namanya itu Cristiano Ronaldo, tanggal lahirnya itu 1 Desember 2010, alamatnya itu adalah Jalan Raya nomor 1 Jakarta Barat misalnya. Nah, satu kesatuan informasi ini, nah itu disebut namanya baris atau satu record. Nah, itu disebutnya tuple. Baris pertama, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, nah, gitu seperti itu. Nah, berarti dia adalah satu record nih, satu record yang apa? Yang memiliki nilai atau yang sekumpul apa? Yang terdiri dari sekumpulan nilai apa yang berhubungan dengan atribut-atribut dalam tabel berhubungan dong. Misalnya NIM gitu ya, 111, namanya siapa, tanggal lahirnya kapan, alamatnya di mana, seperti itu. Dan ini disebutnya namanya baris atau tuple. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita ada namanya domain. Domain itu apa sih? Jadi domain itu adalah suatu set data yang menggambarkan batas atau jumlah nilai dari satu atau lebih atribut. Nah, kalau di sini tuh contohnya misalnya kalau saya mau masukin nilai jenis kelamin, dia hanya bisa di-input L atau P. Istilahnya kita sebutnya boolean lah ya, pilihan antara L atau P, laki-laki atau perempuan. Atau misalnya kalau untuk NPM,
NPM itu adalah nilai atau angka sebanyak 12 digit misalnya. Dia misalnya paling banyak 12 digit gitu ya. Nah, maka dia disebutkan misalnya nomornya gitu ya. 2000 misalnya saya contohin gini. Misalnya NPM bentuknya 2024 gitu ya. Terus 00 gitu ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gitu misalnya. Nah, 2024 00001. Nah, ini adalah sebanyak 12 digit. Nah, domain itu seperti itu. Jadi menggambarkan pertama itu batas atau jumlah nilai nih dari suatu dari satu atau lebih dari atribut tadi. Misalnya kita ngomong jenis kelamin, dia hanya bisa diinput L atau P. Berarti kan jumlahnya cuma satu nih, L atau P atau batasnya gitu ya. Atau misalnya kita ngomong NPM, batasnya itu cuma 12 digit ya, berarti sampai 12 digit aja. Seperti itu. Atau misalnya kita mau set tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu misal bisa formatnya hari dulu, bulan, tahun. Atau kita mau setnya tahun dulu, bulan, hari. Atau misalnya hari, bulan, tahun, tapi formatnya misalnya cuma 2. Nah, kalau yang pertama ini kan contohnya misalnya seperti ini nih. Kalau nanti yang terbentuk tuh, kalau kita ngomongin yang tanggal lahir seperti ini nih, gitu ya. Nah, berarti kan formatnya gini. Dia lahir misalnya tanggal 1, lalu bulan 12, tahunnya 2000, bisa tahun 2001 gitu ya. Nah, ini kan dua digit, DD kan, DD MM 2 kan berarti kan. 01 12 2001. Ada juga misalnya menggunakan format ini. Tahunnya di depan dulu nih misalnya. 2001. Nah, ini kan 4 digit ya. Terus bulan. Oke, bulan 12 hari tanggal 1. Dan juga ya misal formatnya cuma 2. Bisa juga. Misalnya 01 12 lalu misalnya 01. Seperti ini. Berarti kan 2001 gitu ya. Itu seperti itu bisa. Tapi kebanyakan yang umum tuh adalah kita pakai yang ini nih. Ini atau yang ini. Gitu. Nah, ini adalah terkait namanya domain. Nah, selanjutnya adalah terkait namanya degree. Kalau kita ngomongin degree itu apa sih? Degree itu adalah jumlah kolom atau atribut dalam sebuah tabel. Nah, jadi kalau kita ngomongin misal tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa itu ternyata informasinya ada NIM, nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin. Nah, itu bisa kita lihat nih. Ada berapa kolom kah? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia mempunyai degree itu, atau dia mempunyai kolom itu sebanyak 5. Nah, itu degree itu adalah jumlah kolom dari sebuah atribut tabel. Seperti itu. Nah, ini kalau kita ngomongin degree. Nah, selanjutnya kalau kita ngomongin namanya adanya kardinalitas atau cardinality. Cardinality itu apa sih? Jumlah total row dalam satu tabel. Nah, misalnya kita punya data mahasiswa. Nah, ternyata kita punya data mahasiswa itu baru sejumlah 2 doang nih. Cristiano Ronaldo dan Putri Kartika. Maka itu dihitungnya adalah 2 row. Nah, jadi secara cardinality total row-nya itu adalah mempunyai 2 row. Nah, kalau kita punya misalnya sampai 1000 data gitu ya, 1000 data mahasiswa, ya udah, berarti secara cardinality atau total row-nya itu kita mempunyai 1000 row gitu ya. Nah, itu disebutnya namanya kardinalitas. Nah, inilah yang disebut namanya mempunyai 2 row karena dia cuma baris pertama, baris kedua. Nah, kalau kita sampai 1000 aja, nah berarti sampai 1000 row atau 1000 baris gitu ya. Nah, selanjutnya adalah terkait komponen utama dalam relational data model. Ada namanya primary key. Nah, kalau kita ngomongin primary key, nah berarti adalah nilai yang unik gitu ya, atribut yang unik atau nilai yang unik. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi setiap record dalam tabel. Makanya kemarin
atau tadi misalnya tadi saya bilang gitu ya, misalnya di mahasiswa itu ada namanya misalnya NIM atau NPM gitu ya, nomor pokok mahasiswa. Nah itu nggak bakal sama tuh nilainya. Nah itu disebut namanya primary key. Nah di sini kita ada contohnya misalnya terkait employee. Employee itu adalah karyawan, pegawai lah gitu ya, karyawan. Nah kita punya karyawan, ada informasinya employee ID, name, email, phone. Nah ini kan dia mempunyai 4 kolom nih. Nah, nilai uniknya mana? Nilai uniknya ini, employee ID, karena dia nggak bakal sama. Atau bisa kita, ada yang nggak bisa sama juga, misalnya email. Email juga bisa nggak sama, tapi kebanyakan rata-rata di employee ID yang kita bisa set menjadi primary key. Nah, email juga nggak mungkin sama nih, gitu ya. Nah, nggak mungkin karyawan ada nomor apa email yang sama, itu juga bisa. Nah, tapi kebanyakan kita pakainya yang di employee ID karena dia pasti unik banget gitu ya, nggak mungkin sama. Nah, itu disebut namanya primary key. Nah, kalau kita ngomongin yang lain terkait key, ada namanya candidate key. Candidate key itu apa sih? Jadi candidate key itu adalah nilai-nilai atau atribut-atribut yang bisa menjadi primary key. Kan kalau kita ngomongin primary key ini sebutnya namanya kalau dalam bahasa Indonesia tuh kunci utama. Nah, kunci utamanya nih, kunci utama dari sebuah atribut atau dari sebuah data nilai yang ada gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin kandidat key, berarti kandidat kunci, kunci utama, kuncinya kandidat kuncinya itu untuk menjadi apa? Untuk menjadi primary key. Nah, yang tadi saya bilang. Nah, mungkin dalam satu tabel mempunyai atribut atau kolom yang bisa menjadi kandidat key. Nah, kita bisa pilih tuh dari beberapa kandidat key itu yang bakal kita jadikan primary key yang tadi saya bilang. Bisa jadi sebuah karyawan itu kan employee ID-nya itu nggak bakal sama. Terus ada lagi misalnya email. Email juga mungkin nggak bakal sama. Nah, itu bisa kita pilih apakah kita menggunakan email atau bisa jadi menggunakan employee ID sebagai primary key. Nah, itu kita bisa pilih tuh. Nah, ini kita bisa jadikan misalnya, oh saya memilihnya employee ID aja yang untuk jadi primary key. Nggak apa-apa gitu ya. Nah, emailnya itu berarti sebagai informasi aja. Ya, informasi dari sebuah tabel atau dari sebuah employee lah, tabel employee seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah kita ngomong kandidat key, nanti ada namanya foreign key. Foreign key itu apa sih gitu ya? Jadi foreign key itu adalah atribut dalam sebuah tabel ini, dalam satu tabel itu yang merujuk kepada primary key-nya di tabel lain. Nah, misalnya contohnya di sini kan ada hubungannya nih antara pekerja, karyawan itu dia kan bekerjanya itu di departemen mana gitu kan. Misalnya kita punya data namanya data departemen. Departemen ada HR, IT, marketing. Lalu ada ID-nya nih, kode ID-nya. Berarti departemen ID HR itu 1, ini 2, ini 3. Nanti untuk tahu secara relasi basis datanya, relational data modelnya, nanti ada namanya di tabel employee. Di sini ada satu kolom atau satu atribut yang merefer terhadap satu tabel ini nih, mengacu pada tabel yang ini, tabel yang lain gitu maksudnya. Misalnya gini, employee ID 101, 02, 103. Misalnya saya anggap Alice nih, Alice Smith. Alice Smith ini ternyata dia bekerja di bidang di departemen IT. Nah, maka kita bisa masukkan nih relasinya. Oh, dia relasinya ke departemen IT. Kalau IT itu ID-nya berapa ya? Nah, ID-nya bisa kita pakai. Di sini adalah ID-nya 2. Nah, itu disebut namanya relasi foreign key. Ada juga misalnya kalau dalam kasusnya mahasiswa, misalnya saya punya tabel mahasiswa gitu ya. Mahasiswa. Anggaplah di sini saya cuma punya atribut aja deh. Kita punya 3 atribut aja. Pertama NPM, di sini nama, di sini jenis kelamin deh. Nah, anggaplah saya punya di sini NPM-nya 101, di sini 102. Nah, misalnya sini Susi,
Di sini Budi. Di sini namanya perempuan, di sini laki-laki. Nah, nanti kita punya nama atribut tambahan yaitu adalah terkait apa? Prodi. Nah, di sini prodi nih. Nah, nanti prodinya ini dia akan berelasi ke tabel mana? Ya berarti dia harus punya tabel lain nih. Anggap saya buat prodi deh. Nah, kodenya gini. Di sini kode prodi. Di sini misalnya namanya. Nah, misalnya kodenya 1, di sini 2. Namanya di sini bisnis digital gitu ya. Bisnis digital. Di sini misalnya teknik informatika deh. Oke, teknik informatika 3. Nah, ternyata si Susi sama si Budi ini dia mahasiswa bisnis digital. Nah, maka di sini ya kita ambil primary key dari si tabel prodi ini untuk dijadikan foreign key di tabel mahasiswa ini. Lalu kita masukin prodinya 1. Nah, seperti itu. Ini disebut namanya foreign key. Nah, selanjutnya apa? Contohnya nih. Kalau dalam keseluruhannya tadi ya, kita ngomong. Kan kita tadi udah bahas dari mulai relation, tabel itu apa. Terus misalnya atribut itu apa gitu ya. Nah, kita ngomongin ini relationnya adalah sebuah branch, cabang. Nah, saya punya data entitas cabang. Nah, nanti dibuatlah sebuah tabel, namanya tabel cabang atau relation cabang. Nah, relation cabang itu mempunyai sebuah atribut atau disebut di sini namanya kolom. Kolomnya apa? Ada branch number, street, city, postcode. Nah, secara jumlah degree-nya, maka dia mempunyai 4 kolom. Secara cardinality-nya, row-nya itu apa ya, row-nya dia punya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti sebanyak 5. Nah, primary key-nya adalah branch number sebagai primary key ini nih. Primary key-nya ini adalah sebagai branch number. Nah, setiap cabang pasti mempunyai sebuah staff atau karyawan gitu ya. Nah, di sini saya juga punya namanya tabelnya, relationnya adalah sebuah staff. Nah, primary key-nya apa? Primary key-nya adalah staff number. Staff itu pasti akan mempunyai informasi dia bekerja di cabang yang mana atau branch yang mana. Nah, makanya di sini ada namanya foreign key-nya adalah sebuah branch number. Nah, itu. Ini adalah contoh dari sebuah foreign key-nya itu tadi ya, dari sebuah foreign key antara branch dan staff. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Kalau kita ngomongin relasi, relasi itu hubungan gitu ya. Relasi itu adalah konteks basis data itu merujuk pada hubungan antara dua atau lebih tabel. Ya, kalau ngomong relasi gitu ya, berarti hubungannya antara dua atau lebih tabel. Jadi relasi ini diwujudkan melalui penggunaan foreign key tadi saya bilang, primary key dari tabel lain gitu ya, yang masuk ke dalam tabel lain juga, itu disebutnya namanya foreign key yang menghubungkan primary key dari satu tabel ke tabel lainnya. Nah, kira-kira kalau kita ngomongin relasi dalam sistem basis data itu ada apa aja? Yang pertama itu relasi one to one, relasi satu ke satu gitu ya. Nah, relasi satu ke satu itu gitu misalnya baris dalam tabel A misalnya, tabel A berhubungan dengan tempat satu baris dalam tabel B. Contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini misalnya. Kita punya namanya tabel employee. Nah, tabel employee dan kita punya namanya informasi employee detailnya. Misalnya saya punya employee ID-nya 101 dan 02. Namanya Alice dan Bob Johnson. Nah, ternyata di sini saya mempunyai informasi detailnya nih. Misalnya detailnya, oh untuk si employee ID 101 ini, dia alamatnya di mana, phone number-nya di mana. Nah, seperti itu. Ini juga bisa nih, seperti ini. Ini namanya employee ID. Relasinya melekat terhadap apa?
melekat terhadap employee ID-nya, karena ini sebagai foreign key-nya. Saya singkat sebagai FK ya. FK itu foreign key. Nama foreign key-nya. Gitu ya, foreign key-nya dia ngambil dari si ini, employee ID. Nah, selanjutnya kita ada namanya relasi one to many, satu ke banyak. Nah, jadi kalau ngomong satu ke banyak itu, kita relasinya adalah satu misalnya satu entitas gitu ya, satu entitas di tabel A dapat berhubungan dengan banyak entitas di tabel B. Kan kalau tadi misalnya satu ke satu nih, misalnya 101, ya udah dia punya hanya satu data ini nih. Alamatnya di mana, teleponnya apa, nomor teleponnya berapa. Ini kan satu, dia nggak bisa banyak lagi nih. Misalnya harus di sini harus ada 10, nomor 3, 10 lagi. Terus alamatnya di mana, phone numbernya di mana, berapa. Nah, itu kalau itu one to one. Tapi kalau misalnya one to many itu bisa jadi relasinya ke banyak dalam satu tabel itu. Contohnya gimana? Misalnya dari relasi antara customer, pelanggan, dan pesanan. Ini kita ngomongin ini namanya pelanggan. Ini namanya pesanan. Nah, bisa jadi kan satu pelanggan itu punya banyak pesanan. Nah, seperti itu. Misalnya kayak gini, saya punya data customer, pelanggan itu 201 dan 202 atas nama John Doe 201 dan Jane Smith itu 202. Nah, ternyata si John Doe ini punya pesanan sebanyak 2, misalnya di sini. Yang pertama itu dia punya pesanan di tanggal 20 bulan Juli. Lalu di yang kedua itu adalah dia punya pesanan juga di tanggal 21 bulan Juli. Berarti kan dia mempunyai relasi satu customer, satu pelanggan mempunyai gini ya, mempunyai lebih dari banyak order. Seperti itu. Itu disebut namanya relasi one to many. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi relasi one to one kan cuman ini satu, ya udah ini juga satu gitu ya. Alice Smith dia punya alamat dan satu nomor telepon juga di sini. Nah, kalau di sini relasinya one to many. Nah, ada lagi misalnya relasi many to many, banyak ke banyak. Jadi kalau misalnya kita punya entitas nih di tabel A dapat berhubungan dengan banyak entitas di tabel B. Jadi banyaknya entitas di tabel A punya banyak entitas di tabel B. Contohnya gimana? Nah, contohnya misalnya student ke course gitu ya, tabel student ke course. Misalnya saya punya data murid student 301, 302, 301 ada nama Alice, kok 302 itu namanya Bob. Nah, di tabel kursus saya punya ada 401 itu kursus database basis data, yang kedua itu adalah terkait 402 adalah tentang jaringan. Nah, ketika kita punya relasi di sini dia dihubungkan melalui apa? Tabel perantara. Nah, kalau yang tadi kan many to many itu nggak perlu ada tabel perantara, cukup tabel pertama itu customer, tabel kedua itu order. Tapi kalau di sini, karena banyak ke banyak, maka dia perlu diimplementasikan, perlu ada namanya tabel perantara, antara misalnya tabel student dan tabel course. Maka muncullah namanya tabel student course. Untuk apa? Untuk menampung banyaknya data ini bisa banyaknya data di tabel A bisa terhubung dengan banyaknya banyaknya data di tabel B. Makanya di sini ada seperti ini. 301 itu kursus 401. Berarti dia si Alice ini ngambil kursus database atau basis data. Terus dia juga ngambil 402 networking. Nah, bisa juga misalnya 302 ini si Bobby. Nah, kan saat ini ngambil untuk database. Nah, bisa jadi bisa seperti ini. Saat 302 dia ambil ke 402. Nah, seperti ini. Dia ngambil juga untuk kursus jaringan. Makanya tadi saya bilang, di sini untuk menampung relasi banyak ke banyak ini kita perlu ada namanya tabel perantara. Karena kalau kita cuma tabel di sini, misalnya tabel student yang di sini kita ngomongin, tabel student di sini kita nggak ada tabel perantara, dia akan sulit. Karena apa? Karena dia sifatnya, nah misalnya gini deh, kita anggap di sini ada
Nah, misalnya student ID. Nah, student ID nantinya bakal repot kayak gini misalnya 301 302 gitu ya. Nah, nanti bakal jadi duplikat. Masa begini? 401 database gitu ya. Terus di sini 301. Nah, tadi yang saya bilang, kita mempunyai prinsip primary key. Nggak mungkin primary key itu bisa sama dalam satu kolom ini, satu kolom ini. Nah, ini kan sama nih, 401, 401. Terus ini juga sama kan, 301, 301. Kalau ini sih mungkin sebagai relasi nggak masalah. Tapi sebagai primary key ini yang bermasalah. 401 nggak boleh ada yang sama seperti ini. Gitu, makanya perlu adanya ini tabel perantara untuk menampung banyak ke banyak gitu ya. Nah, itu adalah terkait relasi. Nah, di dalam operasi relational model itu juga kita nanti akan belajar terkait eh, bentuk-bentuk operasi. Misalnya ada operasi insert gitu ya. Insert itu berarti memasukkan data. Nah, misalnya kita punya tabel namanya tabel mahasiswa gitu ya. Anggaplah tabel mahasiswa terdiri dari kolom itu ada name, nama, status. Nah, misalnya kita mau masukin datanya, maka kita bisa menggunakan fungsi insert. Insert itu artinya memasukkan. Nah, memasukkan data. Nanti di dalam relational model, ketika data baru itu akan masuk ke dalam posisi paling atas. Nah, misalnya nih, data baru pertama, lalu masuk lagi kedua, nanti ketiga. Nah, dia jadi sifatnya berurutan seperti itu. Nah, name-nya itu sebagai primary key, makanya nggak boleh ada yang sama seperti itu. Nah, terus apa lagi? Ada namanya update, modify. Nah, di dalam relational model ini kan disebutnya kalau kita ngomongin update, modify itu salah satu terkait namanya DDL, DML, data manipulation language. Kita merubah nih, misalnya contohnya dari NIM nomor 2 ini, Putih Kartika ini statusnya aktif. Kita mau rubah nih menjadi inaktif. Maka kita bisa menggunakan fungsi modify atau update. Nah, ini dua Putih Kartika berubah menjadi inaktif. Terus apa lagi? Ada lagi terkait namanya delete, menghapus baris. Nah, kita bisa menghapus keseluruhan atau kita bisa menghapus beberapa baris gitu ya di dalam sebuah relational model. Misalnya tadinya kita punya 3 data. Nah, tadi yang ini dirubah menjadi yang ini gitu ya. Jadi ini before gitu ya. Di sini ada afternya. Nah, jadi kita bisa lihat yang tadinya 3 data menjadi 2 data doang gitu. Kita menghapus baris ketiga. Nah, terus ada lagi namanya select. Select itu adalah memilih. Misalnya saya punya 3 data nih. Ada Cristiano, Putih Kartika, Leo Messi. Saya cuma mau menampilkan si Putih Kartika doang. Maka kita bisa menggunakan namanya perintahnya select gitu ya. Artinya memilih. Nah, seperti itu. Misalnya dari anggaplah misalnya kita punya 1 juta data gitu ya. Nah, kita 1 juta data, kita bisa pilih nih berdasarkan apa? Bisa berdasarkan NIM, atau bisa berdasarkan nama atau status. Contohnya kayak Instagram aja gitu ya. Instagram itu kalau kita mau pencarian orang, nah, misalnya pencarian orang, namanya misalnya tadi Putri. Nah, berapa ya nama tuh yang ada unsur putrinya. Nah, nanti akan muncul tuh di IG ya, nama-nama yang punya unsur putri seperti itu. Itu namanya kita pilih metodenya, metode apa operasinya, operasi select. Nah, di dalam relational model itu juga ada dikenal namanya, kalau kita ngomongin tabel itu ada namanya constraint. Nah, integrity constraint maksudnya apa? Jadi kita menerapkan sebuah aturan atau batasan gitu ya yang diterapkan pada database atau basis data. Untuk apa gitu ya? Yang pertama itu terkait untuk validasi, konsistensi, dan akurasi gitu ya. Jadi kalau dalam relational model itu jangan sampai, kan kemarin kita udah bahas tuh terkait eh, mengapa sih perlu ada basis data. Yang pasti kan tadi kita harus punya validitas, akurasi, dan nggak boleh ada inkonsistensi data seperti itu. Nah, dalam integrity constraint juga itu terbagi-bagi nih. Ada namanya domain integrity. Maksudnya apa? Jadi kalau ngomongin domain integrity itu adalah kita menjamin bahwa
nilai yang kita masukkan ini ke dalam kolom atau kita masukkan ke dalam sebuah atribut itu harus dengan tipe data yang telah ditentukan. Misalnya, kalau kita ngomongin umur, umur kan nggak mungkin bisa diterima pakai huruf. Misalnya umurnya 13, tapi 13-nya pakai huruf gitu. Kebanyakan kalau menulis kan udah umur 13 pakai angka. Makanya kita sebutnya pakai nama integer. Jadi umur itu bertipe data integer misalnya. Nah, berarti itu kita ada namanya domain integrity. Terus misalnya untuk NPM gitu ya, untuk NPM atau NIM ya tadi NPM itu nggak boleh ada unsur karakter selain nomor. Nah, seperti itu. Berarti kan ini tipenya juga integer. Nah, integer. Nanti juga bisa dilihat integernya sebanyak 12 digit. Nah, itu menjaga apa? Konsistensi. Nah, terus ada lagi misalnya terkait domain integrity-nya kita mau memastikan bahwa yang nilai yang dimasukkan ke dalam umur itu adalah bilangan bulat. Nah, gitu, bukan bilangan yang desimal. Nah, jadi kalau di dalam komputer itu ada namanya integer, itu bilangan bulat. Nanti ada lagi namanya misalnya float gitu ya. Ini yang desimal. Jadi kalau bilang-bilang tuh 1, terus 2, kalau float tuh 1,1, 1,2 gitu. Kan nggak mungkin orang tuh umurnya berapa? Saya umurnya 17,5 tahun. Nah, itu kan nggak mungkin kan. Berarti cuma biasa 17 tahun, 18 tahun gitu misalnya. Nah, itu. Jadi kita harus menjamin itu namanya domain integrity. Nah, selanjutnya apa? Misalnya kita mau masukin umurnya itu ternyata hanya berada di bilangan antara 18 sampai 65 tahun. Nah, itu kita bisa validasi juga tuh. Misalnya, kalau siapa tahu kita membuat suatu sistem untuk umur di atas 18 tahun, misalnya. Atau misalnya 18 tahun ke atas. Nah, ketika umurnya nggak sampai 18 tahun, nah itu ditolak. Atau misalnya umurnya lebih dari 65 tahun, nah itu juga ditolak datanya. Itu bisa kita nama ya, kita kan mau mau apa tujuannya ini menjaga konsistensi. Nah, supaya konsisten berarti data-data yang masuk tuh hanya data-data yang berumur 18 sampai 65 tahun aja. Nah, itu seperti itu. Nah, lalu ada lagi namanya domain integrity itu terkait namanya null. Nah, null itu berbeda ya dengan angka nol gitu ya. Kalau null itu, jadi null itu adalah suatu nilai yang tidak diketahui atau tidak ada. Kalau kita ngomongin nol, nol itu ada nilainya. Nol, satu, nol. Nah, nol itu ada nilainya. Kalau null, null itu benar-benar tidak ada. Tidak tahu ini angkanya angka apa. Kan nggak ada. Atau datanya data apa, nilainya nggak apa. Gitu. Jadi, bedain ya. Jadi nol itu berbeda dengan nilai nol. Nah, nanti seperti itu. Kalau nol itu benar-benar kosong, kosong tuh kosong ya. Nah, kadang-kadang kalau kita ngomongnya 30, nah harus gitu harusnya 30 gitu ya. Bukan 30, tapi 30. Nah, jadi bukan kosong. Kadang-kadang kalau bahasa Inggris kan juga zero, kan zero bukan nol, apa gitu kan, bukan nil, itu sebutnya nol atau nil lah bahasa nanti. Nah, itu bukan begitu. Jadi nol, nol itu atau nil itu artinya nggak ada nilainya sama sekali. Kalau nol itu berarti ada nilainya. Nah, jadi ada yang memang ketika kita mau membuat domain integrity, kita bisa pakai nih. Contohnya gini. Nah, ini umur itu not null, berarti nggak boleh kosong. Berarti harus ada nilainya gitu. Jadi kalau kita mau masukin data pelajar, dia harus diinput umurnya gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, terus apalagi ngomongin adalah entity integrity. Maksudnya gimana? Maksudnya kita diminta bahwa untuk memastikan setiap baris dalam tabel itu dapat diidentifikasi secara unik. Tadi saya bilang, kalau ngomongin entity gitu ya, mempunyai apa kita memiliki tabel, kita harus mempunyai nilai unik atau primary key yang memang membedakan antara data dalam satu tabel itu gitu. Contohnya apa? Misalnya dalam tabel student kita punya namanya student ID. Ini bisa nih yang kita jadikan primary key karena student ID itu memiliki apa? Memiliki nilai unik ya, dan juga dia misalnya nggak boleh kosong juga gitu ya. Atau misalnya dalam kasus mahasiswa kita punya namanya NPM gitu ya. NPM atau misalnya NIM.
Nah, ini juga sama, nih unik nih, nggak boleh kosong, seperti itu. Dan memang nilainya nggak bakal sama dengan data yang lain. Terus ada lagi namanya referential integrity. Referential integrity itu kembali ke yang tadi terkait foreign key. Jadi kita memastikan bahwa hubungan antar tabel dalam database ini konsisten gitu. Jadi ini diterapkan apa? Diterapkannya foreign key merujuk pada primary key ke tabel lain. Misalnya kayak tadi yang kita jelasin terkait order customer gitu ya, pesanan dan pelanggan gitu ya. Jadi kalau kolom customer ID ini di tabel order itu adalah sebagai foreign key. Nah, kalau kita ngomongin balik lagi kan ke sini ada nih tabel customer nih ke order. Nah, ini sebagai foreign key-nya nih customer ID ini. Gitu. Nah, selain ini seperti ini, jadi kita perlu ada namanya referential integrity. Jadi memastikan hubungan antar tabel itu konsisten. Nah, ada lagi namanya general constraint. Jadi kalau general constraint itu dia itu menangani terkait kondisi-kondisi yang lebih spesifik gitu ya dan kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan primary key, foreign key atau domain constraint. Maksudnya gimana? Nah, kita juga bisa terapkan ini ke dalam check constraint atau trigger dalam SQL. Nah, misalnya gini, kita mau menerapkan misalnya check constraint lah. Kita anggap check constraint. Misalnya pada saat kita buat tabel kursus, ada aturan nih bahwa start date mulai kursusnya itu harus lebih awal daripada end date. Kan pernah tahu nih misalnya dia didaftarin nih si Budi. Budi itu ternyata kursusnya kursus basis data. Basis data. Nah, dia terdaftar misalnya mulainya kapan, mulai dan berakhirnya kapan. Berakhirnya kapan. Nah, ini jangan sampai begini, misal mulainya Januari bulan 6 2024 gitu ya. Nah, ternyata berakhirnya itu seperti ini nih. 1 12 2023. Nah, ini kan lebih besar kan. 1 Juni ini 2024 sama dibandingkan 1 Desember 2023 ini kan lebih besar ini. Nah, ini nggak boleh. Makanya disebut namanya check constraint. Jadi seperti ini nih contohnya. Check start date kurang daripada end date. Maksudnya dicek apakah start date-nya itu lebih kecil daripada end date. Nah, harusnya kan yang boleh diterima itu adalah sebaliknya gitu ya. Misalnya dia kursusnya itu tadi mulainya 1 Desember 2023, berakhirnya misalnya 1 Juni 2024. Nah, ini baru boleh. Ini disebutnya namanya general constraint. Nah, itu ya. Nah, mungkin itu ya teman-teman kita terkait pembahasan relational model gitu ya. Nah, nanti kita juga akan membahas materi-materi selanjutnya terkait misalnya secara transformasi dari mulai ERD ke relational model itu seperti apa sih gitu ya. Transformasinya kita buat entitasnya, terus atributnya apa aja. Nah, itu dirubah ke dalam bentuk relational model itu seperti apa. Nah, gitu ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman materi untuk kali ini. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.